Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famalia Oktaviana Milda. Di sini saya akan mempresentasikan analisis e-jurnal pengaruh konten YouTube Ria Ricis terhadap agresif verbal netizen. Latar belakang, masyarakat semakin mahir mengakses media sosial dalam berbagai hal, mulai dari mengakses informasi, berkomunikasi, belajar, belanja, dan lain sebagainya. Media sosial hadir membawa segala kemudahan dan perubahan pada masyarakat, sehingga semakin hari pengguna media sosial semakin meningkat. Dikutip dari web Sindo.com menyatakan riset terhadap media sosial di Indonesia tahun 2019 bahwa masyarakat Indonesia tercatat memiliki total pengguna aktif media sosial mencapai 150 juta pengguna. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia bila dipresentasikan mencapai angka 56% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia, Websindo 2019. Dikutip dari halaman Databooks, YouTube adalah salah satu platform media sosial yang sangat familiar. Terbukti bahwa pengguna yang telah mengakses YouTube mencapai angka 88%. Ya, yakni 2019. Salah satu video Ria Ricis yang akan menjadi fokus pembahasan penelitian ini ialah video yang berjudul 24 jam sama Cimoy kebongkar semua Ricis 2019. Pada video tersebut, kita diperlihatkan video dengan durasi 12 menit 7 detik yang berisi muatan konten tanya-jawab dan menghadirkan salah satu bintang tamu yang bernama Nuraini atau lebih akrab disapa Cimoy Montok. Tanya-jawab dilakukan dengan santai dan diseling bercanda oleh Ria Ricis dan Ari. Video 24 jam bareng media Cimoy kebongkar semua adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Sisi Baik Cimoy Montok, Ia Berhak Bahagia, yang juga bersih konten tanya-jawab. Kemudian pada kolom komentar, banyak yang memberi respon positif terhadap video tersebut, mulai dari pujian dan saran yang dilontarkan oleh netizen. Namun ditemukan ada beberapa komentar netizen yang berisi komentar negatif dengan hujatan, hinaan, ejekan, provokasi, dan sebagainya. Komentar tersebut dikatakan mengandung unsur agresi verbal. Agresi verbal merupakan salah satu bentuk perilaku verbal agresif yang menimbulkan rasa sakit pada objek seperti berteriak mengucapkan kata kotor atau kasar, dan bentuk lainnya. Menurut Afriani Alfarisi dan Sofa pada tahun 2019. Teori respons stimulus pada dasarnya adalah prinsip yang sangat sederhana di mana efeknya merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Atas dasar ini, seseorang dapat memprediksi atau mengharapkan sesuatu yang terkait erat dengan pesan media dan reaksi audiens. Elemen kunci dari respon stimulus adalah pesan stimulus, penerima pesan, dan pengaruhnya. Prinsip respon stimulus ini adalah dasar dari teori jarum suntik, teori klasik dari proses media massa yang berpengaruh pada jarum suntik di media dipandang sebagai obat yang disuntikan ke dalam pembuluh darah penonton. Media baru adalah media yang dapat mendigitalkan, menyatu, berinteraksi, dan mengembangkan jaringan yang berkaitan dengan pembuatan dan penyampaian pesan. Menurut Deliana dan Wibowo 2019, ketika internet digunakan sebagai strategi militer selama Perang Dunia Kedua, internet pada awalnya ditemukan sekitar tahun 1957. Dalam The New Media Reader, Liliwari 2017, Lev Monavik mendefinisikan media baru dalam 8 proposal. Proposal pertama, media baru adalah budaya cyber. Kata media baru dan budaya cyber sering digunakan secara bergantian. Jens Kinford dan Green, Permatasari dan Wijaya 2019 berpandangan bahwa pada perkembangan teknologi informasi komunikasi digital telah memberikan segala kemudahan dari percepatan pesan media yang kemudian menjadi pemicu munculnya nilai dan praktik dalam sebagian besar konten di media sosial. Dikutip di YouTube, video online dan partisipasi budaya Chamberlain 2010, bahwa terjadi pergeseran pada ide situs web YouTube yang pada awalnya adalah sebagai fasilitas penyimpanan pribadi untuk konten video ke platform untuk mengekspresikan diri ke publik karena dirancang sebagai tempat berbagi video amatir. Karena ada kombinasi dari popularitas massa pengguna YouTube juga pada pengguna yang mendistribusikan konten ke media penyiaran untuk mendapatkan perhatian audiens. Agresi verbal merupakan salah satu bentuk agresi verbal yang menimbulkan rasa sakit pada objek yang tidak diinginkannya, seperti teriakan, ucapan kata kotor, kasar, dan bentuk yang bersifat verbal lainnya. Menurut Bowo dan
Menurut Bauer dalam Aviani et al. 2019, mengungkapkan karakteristik perilaku agresif berikut: mengekspresikan perasaan tanpa memperhatikan atau menyinggung perasaan orang lain, berbicara banyak dengan cepat dan berbicara banyak tentang dia, mata tidak ekspresif, merendahkan, dingin, kesemutan, dan memperhatikan saat berbicara dengan orang lain. Ketika orang lain memujinya, dia akan membual tentang dirinya sendiri sampai dia menyinggung orang-orang yang mencintainya. Menjadi tahu segalanya, mencoba mengungkapkan pendapat tentang segala hal untuk menunjukkan pendapat Anda. Berpikir bahwa mereka memiliki semua bukti, analisis, dan tanggapan untuk menyerang orang lain dan tidak setuju dengan mereka melalui interupsi, intimidasi, dominasi, atau kontrol berlebihan. Menyerang, mengintimidasi, mengkritik tanpa klarifikasi lebih lanjut, tidak ingin mengetahui alasan berbeda di balik sesuatu yang tidak menyenangkan. Nyatakan perselisihan dengan nada menyinggung dan mengintimidasi sehingga orang lain bisa menyinggung perasaan, mempertahankan hak mereka terlepas dari hak orang lain, dan mengajukan keluhan secara eksplosif. Perilaku agresif verbal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, tindakan agresif verbal yang aktif dan terus terang, ini termasuk agresi verbal langsung dan aktif yang lainnya menghina. 2, perilaku verbal yang menyerang, aktif dan tidak langsung. Agresi verbal aktif dan tidak langsung termasuk menyebarkan gosip atau rumor jahat. Ketiga, agresi verbal langsung dan pasif. Salah satu bagian dari agresi verbal langsung dan pasif adalah bahwa pertanyaan tidak terjawab. Agresi verbal pasif dan tidak langsung ini termasuk perilaku agresi verbal pasif dan tidak langsung yang tidak ingin berbicara dengan orang lain. Artikelnya bertujuan untuk mengetahui konten YouTube Realities terhadap agresi verbal netizen dan untuk mengetahui tingkat kekuatan pengaruh konten YouTube Realities terhadap agresi verbal netizen. Metodologi penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu peneliti ini akan menyebar kuesioner kepada para responden yang memiliki karakteristik sesuai dengan sampel